Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, siapa di sini ketua kelasnya? Saya, Bu. Oh iya, kamu Franklin. Berapa orang teman kamu yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Baiklah, jika semua sudah hadir, kita langsung saja mulai pembelajaran kita. Pada hari ini kita akan membahas tentang hukum Newton. Nah, hukum Newton ini berkaitan erat sekali dengan gaya. Pada pertemuan sebelumnya kan kita sudah mempelajari nih pengertian dari gaya. Sekarang Ibu mau tanya nih sama kalian. Siapa di sini masih ingat apa itu gaya? Ayo, siapa sih masih ingat? Saya, Bu. Ya, kamu Yuliana, coba kamu jelaskan apa itu gaya. Menurut saya, Bu, gaya itu adalah tarikan dan dorongan. Ya, betul yang dikatakan oleh teman kita Yuliana, bahwa gaya merupakan tarikan dan dorongan. Nah, gaya ini erat sekali hubungannya dengan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu mengenai hukum Newton. Seperti yang kita ketahui, bahwa hukum Newton itu ada 3 jenis. Yang pertama itu ada hukum 1 Newton. Yang kedua ada hukum 2 Newton. Dan yang ketiga ada hukum 3 Newton. Sekarang Ibu mau tanya sama kalian. Siapa di sini masih ingat apa itu bunyi dari hukum 1 Newton? Saya, Bu. Ya, silakan Krismedia. Hukum 1 Newton itu menyatakan bahwa jika resultan gaya yang bekerja pada suatu benda sama dengan 0, maka benda yang diam atau benda yang bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan tetap selama tidak ada gaya eksternal yang mengenainya. Ya, betul yang dikatakan oleh Krismedia bahwa bunyi hukum 1 Newton ialah jika resultan gaya yang bekerja pada suatu benda adalah 0, maka benda yang diam akan tetap diam. Begitu juga sebaliknya, benda yang bergerak akan tetap bergerak. Nah, contoh penerapan hukum 1 Newton ini dapat ditampilkan seperti video di depan ini. Nah, pada video di sini seorang supir mengendarai mobil. Nah, tiba-tiba dia mengerem. Nah, pada saat dia mengerem ini, seperti mobil ini, kan otomatis badan kita itu akan terlepas di depan. Nah, itulah dia penerapan dari hukum 1 Newton. Dan pada video yang kedua, di sini ada kertas, sebuah kertas, dan di atasnya ada sebuah benda. Nah, benda ini mula-mulanya itu diam, dia tidak bergerak. Nah, pada saat kertas ini ditarik, maka benda yang di atas kertas ini tetap diam, tetap dia pada kedudukannya, tidak mengikuti kertas ataupun tidak berpindah mengikuti kertas itu kan. Nah, mengapa itu terjadi? Karena benda itu kan diam, berarti dia mempertahankan kedudukannya. Sehingga rumus dari hukum 1 Newton yaitu sigma F sama dengan 0. Ataupun jumlah besar resultan gayanya adalah 0. Nah, seperti itu ya anak-anak. Sekarang kita masuk ke hukum 2 Newton, di mana bunyi dari hukum 2 Newton ialah sebuah benda yang dikenai gaya akan mengalami percepatan yang besarnya berbanding lurus dengan besar gayanya dan berbanding terbalik dengan massa bendanya. Rumusnya F sama dengan M dikali A, di mana F-nya itu merupakan besar gaya yang bekerja pada benda, M-nya itu massa benda, dan A-nya itu adalah percepatan benda tersebut. Nah, adapun contoh penerapan dari hukum 2 Newton ini seperti yang Ibu tampilkan pada layar. Di sini ada 2 gambar, di mana gambar yang pertama seorang anak mendorong sebuah benda, katakan saja bendanya itu adalah batu. Nah, seorang anak mendorong batu dengan massa batunya ini yang besar. Sementara pada gambar yang kedua, seorang anak yang mendorong batu dengan massa batunya ini yang ringan. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih sama Franklin lah dulu ya. Bagaimana sih hubungan dari gaya, massa benda, dan percepatan benda tersebut pada gambar yang Ibu tampilkan? Coba Franklin. Baik, Bu. Pada gambar ini, kalau misalnya bendanya itu besar dan berat, benda itu susah untuk didorong. Tapi kalau bendanya itu kecil dan ringan, itu mudah untuk didorong. Ya, betul. Mungkin Yuliana bisa melengkapi jawaban yang diberikan teman kita Franklin. Misalnya, kalau massa bendanya itu besar,
bagaimana hubungan dengan besar gayanya, apakah makin besar atau makin kecil, begitu ya Yuliana? Oh iya Bu, dari gambar kan kita lihat dia bahwa dia mendorong massa batu dengan massa lebih besar, sehingga orang mengalami kesusahan ketika mendorong. Gaya yang diperlukannya Y itu lebih besar, sedangkan gaya anak B itu lebih kecil, sehingga mudah untuk memudahkan atau mendorong. Ya, seperti itu. Oke ya, selanjutnya kita masuk ke hukum 3 Newton. Di sini Ibu tampilkan ada dua buah gambar, gambar sebelah kiri dan gambar sebelah kanan. Sekarang Ibu tanya menurut Krismadia, ya, menurut Krismadia, di mana di antara kedua gambar ini, sebelah kiri atau sebelah kanan, contoh dari penerapan hukum 3 Newton? Kanan, Bu. Oh, sebelah kanan ya. Kenapa kamu pilih sebelah kanan, Nak? Karena kan, Bu, sesuai dengan hukum 2 Newton, di mana jika kita memberikan gaya kepada suatu benda, maka benda tersebut akan memberikan gaya kembali terhadap kita. Ya, betul sekali anak-anak yang dikatakan oleh teman kalian Krismadia, bahwa contoh penerapan dari hukum 3 Newton ialah gambar sebelah kanan, di mana seperti yang kita ketahui, pada bunyi hukum 3 Newton ini menyatakan bahwa setiap pada gaya aksi maka akan ada gaya reaksi, yang mana besarnya itu sama tetapi dia berlawanan arah. Nah, rumusnya itu ialah F aksi sama dengan minus F reaksi, di mana tanda minusnya itu menunjukkan adanya arah yang berlawanan. Nah, begitu ya anak-anak. Sekarang kan kalian sudah mengerti nih apa itu bunyi dari hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, hukum 3 Newton, penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, dan rumus dari ketiga hukum Newton ini. Nah, mungkin sampai sini pembelajaran kita pada hari ini anak-anak. Selanjutnya kalian ulangi pembelajaran kita hari ini supaya kalian dapat lebih mengingatnya lagi.